Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan mengkaji tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen menarik untuk kita kaji karena banyak keragaman yang menarik untuk kita kaji, meliputi seluruh individu, berbagai usia, latar belakang, sosial, budaya, pendidikan, politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk kita penting mempelajari bagaimana perilaku konsumen dan faktor-faktornya yang mempengaruhi tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua, pertama kita memulai dari definisi menurut Kotler dan Keller. Apa itu? Menurut Kotler, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok dan organisasi dapat memilih, kemudian membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Canuck, perilaku konsumen menggambarkan cara individu untuk mengambil keputusan dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, baik uang, waktu, usaha, dalam rangka untuk membeli barang yang berhubungan dengan konsumsi tersebut. Nah, sedangkan menurut John C. Mowen, perilaku konsumen adalah merupakan studi dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Adapun tahapan-tahapan proses pembelian atau proses keputusan pembelian, yang pertama adalah penganalisaan produk terhadap produk yang kita jual, produk kita, jasa yang kita jual. Mereka yang pertama kali dilakukan adalah penganalisaan produk. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi, baik itu price, harga, gitu kan, kualitas produk, kemudian di mana adanya. Itu untuk pencarian informasi. Mereka akan mencari informasi kemanapun. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Jadi para pembeli hari ini selalu membanding-bandingkan produk satu dengan produk lainnya dalam rangka untuk menemukan keputusan yang paling tepat. Kemudian yang keempat adalah keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi 1, 2, 3 produk, kemudian mereka akan menentukan, saya akan melakukan pembelian terhadap produk A, baik barang maupun jasa. Mereka tentu saja ketika melakukan keputusan pembelian sudah melihat jenis produk, merek, penjual, kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya. Bahkan sampai cara membayarnya pun mereka akan memperhatikan itu. Kemudian yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Ini adalah dalam rangka untuk mengukur satisfaction. Nah, apakah saya puas dengan produk ini? Saya harus melanjutkan pembelian atau menghentikan sampai di sini. Itu yang berkenaan dengan satisfaction. Kemudian indikator model pengambil keputusan atau keputusan pembelian dari seseorang adalah minimal ada 3, yaitu input, proses, output. Input berkenaan dengan bagaimana merancang seseorang untuk membeli produk, kemudian proses adalah transaksi yang dilakukan, dan outputnya apa, yakni kepuasan pelanggan. Setelah menerima produk, menggunakan produk, kemudian bahkan sampai habis produk itu, nanti akhirnya output dari konsumen itu apa akan melanjutkan untuk pembelian lagi atau selesai sampai di situ. Jadi indikator model keputusan pembelian adalah input, proses, output. Minimal ada 4 jenis pengambilan
keputusan pembelian. Yang pertama adalah complex decision making, adalah keputusan pembeli yang rumit. Ini melibatkan pembeli yang memiliki keyakinan tentang produk tersebut. Pembeli sudah membangun sikap terhadap produk tersebut, dan pembeli juga melakukan atau membuat pilihan yang cermat. Nah, dalam tipe ini urutan hierarki pengaruhnya adalah kepercayaan, evaluasi, dan perilaku. Nah, sahabat-sahabat semua, para konsumen makin terlibat dalam kegiatan pembelian pada tipe keputusan ini. Walaupun harganya mahal tetap dibeli gitu. Akan tetapi di sisi lain barangnya juga jarang dibeli. Kemudian kadang-kadang berisikonya di mana? Karena mereka memang kadang-kadang belum paham betul tentang produk itu, makanya dianggap rumit karena spesifikasinya kadang-kadang tidak paham, kemudian harganya juga tidak paham. Bagaimana seseorang yang ingin membeli laptop sementara di satu sisi dia tidak paham tipe tetapi paham harga, atau terbalik, dia paham harga tapi tidak paham tipe. Kan laptop harganya sekian, masa ini mahal sekali? Nah, kan itulah kerumitan untuk tipikal keputusan pembelian yang rumit atau complex decision making. Kemudian yang kedua, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan atau brand loyalty. Nah, brand loyalty ini orang sudah sangat tertarik dengan brand tersebut. Jadi dia tidak ingin cukup lama gitu untuk mempertimbangkan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Dia akan lebih cepat mengambil pilihan karena di satu sisi mereka sangat peka sudah terhadap harga, tetapi di sisi lain juga ingin kenyamanan dalam berbelanja. Jadi dia tidak ingin menemukan ketidaknyamanan itu. Nah, sahabat-sahabat semua, perilaku konsumen tipe ini mereka merupakan pembeli terhadap suatu merek tertentu, dan ini dilakukan secara berulang-ulang, dan mereka memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses pembeliannya. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat semua, adalah limited decision making, yakni perilaku pembelian yang mencari varian-varian lain. Nah, ini juga bagian yang menarik untuk kita pelajari, karena dengan banyak produk yang dibeli, banyak informasi yang ada, kemudian ada informasi baru yang lebih menarik lagi, ini akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen. Tipikal perilaku pembelian pada model konsumen seperti ini, model limited decision making ini, konsumen dalam pola perilakunya itu lebih kepada melihat price, bagaimana price-nya, kemudian apakah ada diskonan, apakah ada kopi yang bisa diminum secara cuma-cuma, kemudian juga apakah ada cuci gudang dan lain sebagainya. Jadi tidak rumit sebenarnya untuk tipikal ini, akan tetapi membangun persepsi terhadap mereka dengan memberikan diskon, cuci gudang, dan lain sebagainya akan mempengaruhi perilaku pembelian. Namun keterlibatan konsumen dalam tipikal ini sangat rendah. Yang keempat, perilaku pembelian karena kebiasaan. Nah, ini sahabat-sahabat semua, kebiasaan akan mempengaruhi seseorang untuk membeli produk apa, merek apa. Nah, karena kondisi seperti itu, maka periklanan selalu dibutuhkan terus untuk mempengaruhi perilaku konsumen ini. Nah, kemudian bagaimana tanda-tandanya adalah keterlibatan konsumen yang rendah, namun perbedaan merek yang signifikan. Perilaku pembelian karena kebiasaan atau sering disebut dengan inertia ini adalah perilaku kebiasaan orang
tanpa memperhatikan merek. Salah satu contohnya ketika kita ingin membeli air mineral, kita lebih mudah mengatakan mau beli Aqua gitu kan. Nah, setelah masuk ke tokonya itu dia mau merek apa saja, dia akan menerimanya. Itu di situ ada merek mineral, kemudian di situ ada Aquas dan lain sebagainya, nggak penting itu. Altis itu nggak menjadi tidak penting. Yang penting adalah air mineralnya tersebut. Kemudian motivasi belanja menurut Kim dan Jin. Nah, sahabat semua, jika kita melihat pandangannya Kim dan Jin ini ada 3 kriteria motivasi orang berbelanja. Yang pertama adalah utilitarian atau manfaat. Jadi seberapa besar manfaat yang akan didapat. Ini bagian dari motivasi seseorang untuk berbelanja. Yang kedua adalah shopping, atau orang sering menyebut social shopping atau socialization, itu juga ada, bahwa kegiatan belanja untuk senang-senang, untuk pertemanan, melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada diversion, yakni peralihan dari rutinitas yang dia lakukan setiap hari. Jadi ada perubahan-perubahan. Biasanya yang seperti ini terjadi di kota-kota besar, untuk sambil jalan-jalan ke mall gitu kan, atau di hotel ada mallnya, atau ketika di Rusunawa kemudian dekat dengan mall, itu hanya untuk mengalihkan aja dari kebiasaan-kebiasaan harian, sekaligus untuk menghilangkan kejenuhan. Yang kedua adalah motif belanja menurut Arnold dan Reynolds. Nah, ini lebih ke belanja hedonis, dia melihat hal ini. Jadi seorang belanja itu karena perilaku hedonisnya. Nah, sahabat-sahabat semua, yang pertama adalah social shopping, yaitu bentuk kegiatan belanja dalam rangka untuk mencari kesenangan yang dilakukan bisa bersama teman, berserta keluarga dan lain sebagainya. Yang kedua, adventure shopping, yaitu sikap atau bentuk eksperimen dalam konteks petualangan belanja bagi seseorang. Kemudian yang ketiga adalah gratification shopping, yaitu dalam rangka untuk menghilangkan stres. Bentuk belanja ini adalah untuk menghilangkan stres yang barangkali ada dalam dirinya. Kemudian yang keempat adalah ide shopping. Ide shopping tren baru ini yang ada di kegiatan keputusan pembelian. Contohnya pada produk-produk fashion terutama. Begitu yang penyuka komputer ya melihat model-model baru komputer, yang suka dengan kosmetik ya tipe-tipe kosmetik terbaru. Nah, hanya untuk mengetahui tren-tren baru aja. Jadi mereka datang hanya untuk melihat tren terbaru agar tidak ketertinggalan. Nah, yang sering juga dilakukan adalah mereka dengan merek-merek HP yang kadang-kadang 6 bulan, 1 bulan terjadi perubahan model dan tipe-tipe baru. Yang kelima adalah rule shopping, yaitu merupakan kegiatan belanja untuk memperoleh barang yang terbaik. Jadi dia mencari barang yang berkualitas tinggi. Kemudian yang keenam, value shopping. Mereka yang menginginkan nilai lebih dari sebuah produk yang dibelinya, karena adanya diskon, adanya promosi dan lain sebagainya. Jadi orang pergi ke toko untuk membeli yang branded, namun di sisi lain harganya sedang mendapatkan diskon. Jadi ada derajat
dia merasa bahwa ketika membeli yang branded maka dia akan memposisikan dirinya di masyarakat yang memiliki nilai plus dalam tanda petik, seperti itu. Sahabat-sahabat semua, kemudian karena tentunya dari teman-teman mahasiswa kemudian banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dalam bentuk retail, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa ketika ingin membuka toko atau membuka retail. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah layanan digital. Nah, hari ini layanan digital itu sangat penting untuk bisa dilakukan karena akan memiliki kepuasan sendiri bagi konsumen. Yang kedua adalah adanya pengembalian yang pas, yang tidak diganti dengan barang. Kemudian ada kenyamanan fasilitas, kemudian ada kenyamanan berbelanja, ada kenyamanan pelayanan, kemudian ada penataan barang yang rapi dan menarik serta diterangi dengan warna yang cukup jelas, gitu kan, bisa mempengaruhi ketertarikan itu. Kemudian harga tentunya yang kompetitif, kemudian jenis barang yang dijual itu komplit. Biasanya itu aspek-aspek yang akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang akan atau masyarakat yang akan membuat toko, harap diperhatikan 8 aspek tadi. Nah, yang terakhir yang terpenting buat kita, bahwa ketika kita menawarkan produk, kita membuat toko baru, kemudian banyak perilaku konsumen yang belum terpenuhi oleh kita, maka yang terpenting buat kita adalah bagaimana memberikan layanan terbaik buat para calon konsumen atau konsumen kita. Calon konsumen agar mengambil keputusan untuk membeli, ya para pelanggan kita agar kembali lagi membeli produk kita. Itu yang bisa kita sampaikan untuk kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.